podcast wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Arifah Dinda Rafti, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam proses pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, Pancasila menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya, pembangunan tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa, pelestarian budaya, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Topik ini menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia saat ini karena kita sedang menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya, mulai dari pengaruh globalisasi, lunturnya nilai gotong royong, meningkatkan intoleransi, hingga dampak perkembangan media sosial terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial budaya menjadi kunci untuk menjadi identitas bangsa sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kali ini kita telah bersama narasumber yang akan memberikan pandangan dan pemikirannya terkait bagaimana Pancasila dapat terus menjadi arah pembangunan sosial budaya di era modern saat ini. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadi Purwanto. Saya guru di SMK Negeri 1 Wonosari, mengajar pendidikan Pancasila. Kalau boleh tahu kesehariannya Bapak? Selain mengajar, saya juga di bursa kerja khusus di SMK Negeri 1 Wonosari yang membidangi anak-anak yang alumni yang mau mencari pekerjaan. Ngomong-ngomong, menurut Bapak itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya itu apa sih, Pak? Ya, jadi kalau paradigma itu kan acuan, acuan arahan ke arah mana. Jadi kalau di Indonesia kan paradigma pembangunan itu kan ada Ipolaksis Budhankam sebenarnya. Jadi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Jadi kalau tadi Mbak tadi menyampaikannya kalau paradigmanya untuk sosial budaya berarti kan memberikan arahan atau acuan masyarakat yang maju dan modern, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi seperti budaya gotong royong, budaya toleransi yang tinggi, karena kan negara kita kan berbineka tunggal ika, ada berbagai macam suku, adat, bahasa, budaya yang berbeda-beda, dan itu berpotensi konfliknya sangat tinggi. Jadi beda dengan yang mungkin hanya homogen, kita kan heterogen. Itu yang mungkin kenapa kok Pancasila dijadikan paradigma sosial budaya, karena latar belakang kita yang memang Bhinneka Tunggal Ika. Berarti seperti yang Bapak sebutkan tadi, seperti ideologi, terus politik itu saling berhubungan, saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Jadi kalau di antara Ipolaksis Budhankamnya itu ada yang tidak tidak sinkron antara yang lain, mesti akan terjadi permasalahan. Kan banyak kasus di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya dulu ada ormas FPI, ya, Front Pembela Islam. Jadi ada beberapa ormas yang memang dianggap punya potensi konflik yang tinggi karena cara mereka menangani masalah itu cenderung represif, langsung tindakan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Nah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa toleransi itu perlu dikembangkan karena memang kan pandangan orang berbeda-beda berdasarkan kepentingannya masing-masing, seperti itu. Berarti seperti yang kita tahu kalau Indonesia sangat kaya akan sosial budaya, karena memiliki keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik, rumah adat, bahkan hingga pakaian tradisional serta gotong royong. Nah, jika membahas hal tersebut pasti tak jauh dari sikap toleransi, ya Pak, untuk saling menghargai dan menghormati, karena toleransi merupakan bagian mutlak dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya.
Hal ini karena pembangunan sosial budaya harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, acuan, dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, manusiawi, dan berkeadilan di tengah keberagaman Indonesia. Lalu dengan pernyataan tersebut, apakah Bapak setuju jika toleransi menjadi bagian yang penting atau keterkaitan dengan konteks Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial? Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena kan toleransi kalau kita bicara tentang sosial budaya berarti kan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau tadi yang sudah saya sampaikan di awal, karena latar belakang Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada agama yang berbeda, suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Itu kalau kita tidak saling menghargai, saling menghormati, maka yang terjadi adalah konflik. Baik, jika begitu di sini kita akan mengulas isu atau berita yang menyinggung toleransi di Indonesia yang menyangkut Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Seperti yang kita tahu bahwa kasus intoleransi berbasis agama maupun identitas masih menjadi tantangan dalam pembangunan sosial di Indonesia. Misalnya adanya penolakan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga ujaran kebencian di media sosial. Dalam konteks ini, Pancasila dipandang sebagai landasan untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong. Karena topik ini bukan cuma soal agama, tapi juga bagaimana kita hidup bersama sebagai bangsa yang beragam. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak contoh dari kasus tersebut, mulai dari seperti penyegelan rumah doa, lalu pembubaran ibadah gereja, hingga pembubaran ibadah doa rosario mahasiswa Universitas Pamulang yang bahkan sempat viral. Katanya hingga insiden ini berujung pada proses hukum di mana polisi menetapkan 4 orang tersangka termasuk ketua RT setempat sebagai provokator. Dengan isu tersebut, bagaimana pandangan atau pendapat Bapak tentang berita tersebut? Ya, jadi kalau menanggapi isu-isu yang beredar, berita-berita yang beredar kan kita tidak bisa serta-merta menjudge mereka ya. Jadi karena kan biasanya dalam kehidupan beragama di Indonesia kan mayoritas Muslim. Nah, ketika ada yang minoritas mendirikan rumah ibadah, itu biasanya dipertanyakan. Karena kadang memang ada beberapa daerah tertentu yang misalnya yang umat Kristen, Hindu atau Buddha hanya 3 orang, tapi mendirikan rumah ibadah. Itu yang mungkin perlu saling bertoleransi ya. Artinya toleransi itu kan tidak hanya mayoritas ke minoritas, tapi minoritas ke mayoritas itu juga ada toleransi. Dan itu harus yang dipahami, saling menghargai. Jadi kemungkinan ada beberapa seperti di RT saya ya. Di RT saya itu Katolik Kristen itu lumayan banyak. Kalau ada sembayangan di salah satu warga, kami yang mayoritas Muslim nggak masalah. Jadi kalau di Katolik kan ada ring, ada kelompok ya, kelompok komunitas ini nanti dan itu berizin, artinya memberitahukan ke RT RW setempat. Kami biasanya kalau yang di tempat kami itu karena ada beberapa yang tokoh di situ, kami biasanya akan mengundang dari luar daerah ini, kampung ini, untuk mengadakan sembayangan di tempat kami. Kira-kira gimana? Selama ini di tempat kami itu aman. Artinya karena mereka yang dibutuhkan adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman itu sebenarnya komunikasi. Jadi kalau ada komunikasi yang baik, insya Allah berjalan baik. Kita kan seling Muhammadiyah, NU, ada beberapa ya yang memang tidak selalu akur. Ada yang masih satu agama. Kan ada kerukunan itu kan ada kerukunan antar agama, ada kerukunan inter agama. Jadi kalau kerukunan antar agama kan jelas, Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu harus rukun. Kalau inter kan banyak juga. Seperti Kristen Katolik juga ada gereja baptis, ada gereja yang berbeda-beda ya. Itu pun harus rukun. Jadi kalau kebetulan contoh toleransi yang lumayan bagus di tempat kami. Di tempat kami itu ada Kristen, ada Katolik. Mereka ketika mengadakan sembayangan pun aman-aman saja.
kadang dijaga ketika parkirannya banyak itu boleh parkir di halaman rumah kami, boleh juga apa-apa gitu. Dan memang komunikasinya bagus, tapi kalau komunikasinya nggak bagus ya enggak. Contoh kemarin Idul Adha ya, Idul Adha itu kan semua warga yang non muslim itu dapat satu girik, satu kakak untuk dapat mendapatkan pembagian jatah daging kurban. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan ketika misalnya umat muslim salat id itu kan ada salam-salaman minta maaf ya. Di tempat kami itu semua warga non muslim itu berpakaian rapi, bersih, ikut baris. Tidak ikut salat idnya, tapi ikut baris salaman. Jadi itu yang mungkin bisa contoh kecil dibangun komunikasi yang baik, saling membantu, saling menghargai. Dan itu selama ini jadi contoh RT RW lain. Oh itu loh, RT 06 itu kok lebih bagus. Kenapa bisa aman? Kenapa nggak pernah rame kaitannya dengan ibadah? Ya karena memang dibangun komunikasi yang baik. Berarti kuncinya seperti toleransi, komunikasi, komunikasi, saling menghargai. saling menghargai. Lalu kembali ke isu yang awal tadi, bagaimana kok faktor itu bisa membuat hal itu bisa terjadi? Faktornya apa ya? Pembubaran gitu ya, pembubaran itu ya karena tadi itu komunikasi. Dan harusnya tahu aturan. Jadi seringkali kan orang hanya terprovokasi pada segelintir tokoh. Yang tokoh itu nggak tahu aturan. Harusnya mau membubarkan atau mau mengizinkan berdiri atau tidak itu kan di dalam pemerintah kita ada aturannya. Kapan itu bisa mendirikan, kapan itu tidak boleh didirikan. Itu harusnya dari pihak RT RW itu harus tahu aturannya seperti itu. Lalu hal apa yang harus dilakukan agar meminimalisir kejadian tersebut? Ya, meminimalisir hal tersebut ada komunikasi yang baik. Ya. Dari pihak yang minoritas maupun mayoritas itu dikomunikasikan. Kami itu memang di sini jumlahnya nggak banyak 3 atau 4, tapi di daerah lain di sekitar daerah ini itu ada beberapa yang memang seagama dengan kami dan kami tidak punya tempat ibadah. Itu kira-kira gimana kalau mendirikan seperti ini? Nah itu bisa meminimalisir, artinya pihak pemerintahan setempat RT RW itu akan dikasih tahu, oh ternyata jamaahnya itu enggak cuma 3-4 tapi lebih dari 15. Nah itu seperti itu bisa dibangun untuk satu rumah ibadah seperti itu biasanya. Apakah bisa dikatakan ada nilai Pancasila yang belum berjalan maksimal? Karena ketika ibadah dibubarkan dengan tekanan massa, berarti kan hak kebebasan beragama dan rasa aman masyarakat masih terganggu, Pak. Ya, itu berarti sila keempatnya yang perlu diperhatikan lagi. Kalau sila keempat kan berarti musyawarah kan? Ya. Segala sesuatunya bisa dibicarakan dengan baik. Jadi kalau apalagi menyangkut nilai ibadah, ya ibadah kan berarti sila pertama. Kalau cara penanganannya dengan baik, komunikasinya baik, berarti sila kedua, kemanusiaan. Untuk tidak meminimalisir konflik, itu berarti yang harus diamalkan adalah sila ketiga, persatuan, biar tidak terjadi perpecahan. Tapi kalau nanti masalahnya tetap masih berlangsung, berarti kan sila keempatnya dimusyawarahkan. Kalau sila pertama, kedua, ketiga, keempat sudah dijalankan dengan baik, insya Allah akan tercapai sila kelima, keadilan sosial. Tapi sekarang ini kan seringkali pemahaman Pancasila itu tidak hanya luarnya ya, kulitnya saja. Kadang pemimpin kita pun masih kurang paham apa itu Pancasila. Iya, memang hafal, Pancasila itu hafal. 1, 2, 3, 4, 5 itu hafal, tapi kan hanya sekedar hafal kulitnya. Padahal kalau kita pahami, ya kalau sila pertama ketuhanan, kalau orang yang mengaku bertuhan, itu berarti dia harus bisa punya rasa kemanusiaan. Kalau sudah punya rasa kemanusiaan, berarti dia suka bersaudara, tidak suka bertengkar, tidak suka bermusuhan. Kalau tidak suka bermusuhan, kalau ada permasalahan, berarti harus dimusyawarahkan dengan baik.
Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keadilan seperti itu. Ya. Saling berantai gitu Iya, ya, Pak? saling berantai. Dan Pancasila itu kan pengamalannya tidak bisa satu persatu, Iya. harus saling terkait, ya. Komprehensif. Lalu dalam kasus tersebut, menurut Bapak siapa yang paling bertanggung jawab, negara atau masyarakat? Kasus tersebut itu yang paling bertanggung jawab itu semuanya bertanggung jawab. Tapi kalau RT RW itu sampai memprovokasi pelarangan, itu berarti dia juga kurang paham aturan. Artinya RT RW itu adalah mewakili negara sebenarnya dalam skop yang paling bawah. Ya, paling dasar itu RT RW. Makanya kenapa disebut RT? Karena rukun tetangga. Jadi kalau paling bawah sudah rukun, atasnya ya mestinya bisa rukun. Beda cerita kalau ya, dari RT-nya saja tidak rukun. Nah, ini yang harus dipahami seperti itu. Sebenarnya kan sama toh kalau dalam keluarga. Skop paling kecil keluarga. Ketika mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ya di masyarakat pun akan baik, di RT pun akan baik. Maka kembali ke tadi, yang siapa yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya negara memang sebenarnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kan mesti negara harus hadir di dalam kasus-kasus tersebut. Karena biasanya kasus seperti itu akan melebar. Ya, jadi melebar kemana-mana lah. Sekarang kasus kan banyak, kasus yang si A ngomong apa, si B nanggapi, terus nanti saling lapor. Nah, ini yang mungkin perlu diminimalisir. Tadi itu dikomunikasikan dulu. Kenapa kalian mau membuat rumah ibadah? Kenapa? Kan belum lama juga ada di Bantul sebenarnya. Iya, di Bantul. Nah, di Bantul paling dekat. Terus kadang ada anggapan bahwa mayoritas punya hak lebih besar dibanding minoritas. Itu bagaimana? Ya, persepsi masyarakat memang seperti itu. Ya. Jadi kalau minoritas itu ya harus ngalah. Ya. Enggak, seperti itu juga konsepnya. Jadi sebenarnya konsep tadi itu toleransi, saling menghargai. Jadi kalau yang mayoritas itu kan banyak. Kalau merasa banyak berarti merasa kuat. Ya. Tapi biasanya argumen yang harus dikemukakan oleh kaum minoritas itu harus kuat juga. Kami memang 3 yang sudah saya sampaikan di depan, 3, tapi di daerah lain itu juga ada yang kasusnya sama, nggak bisa mendirikan rumah ibadah karena jumlahnya tidak memenuhi syarat. Nah, untuk bisa memenuhi syarat, kami menyampaikan data ini warga jemaat kami, misalnya yang Kristen atau yang Hindu ya. Ini jumlah agama kami jumlahnya sekian. Nah, kebetulan tanah yang ada itu hanya di sini. Kami tidak punya tanah di tempat lain. Maka data ini adalah data valid. Kalau perlu mungkin orang-orang yang seagama dengan kami bisa kami datangkan. Itu bisa. Artinya ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya syarat untuk mendirikan satu rumah ibadah misalnya 25 orang. Kebetulan kami lebih dari 25, tapi tidak tinggal di situ semua. Nah, itu bisa mungkin seperti itu ya. Lalu kalau boleh refleksi ya Pak, pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Ya, dibutuhkan sesuatu yang berjiwa besar ya. Jiwa besar, lapang dada bagi kaum mayoritas melihat saudara-saudara kita yang minoritas itu juga butuh rumah ibadah yang nyaman, yang aman. Nah, tadi itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau misalnya hanya 3-4 orang ya harus disampaikan warga kami tidak hanya 3-4 orang tapi banyak, tapi tersebar. Dan tapi kami ingin mengumpulkan dalam satu peribadatan seperti itu. Refleksinya ya kita butuh jiwa yang besar lah. Jadi ingat masih ingat ya sila pertama itu umat Islam itu mengalah untuk tidak mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ada 7 kata yang dicoret. Demi apa? Demi persatuan dan kesatuan, demi toleransi. Karena Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim, Bali itu juga tidak setuju. Jadi ketika itu salah satu tokoh besar Islam adalah Kiai Haji Agus Salim. Ketika sedang membahas tentang dasar negara, maka Pancasila itu tadinya sudah disepakati. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Titik.
Tapi tujuh kata di belakang itu bagi non-muslim itu adalah mengganggu. Kamu kan bukan Islam, kenapa harus menjalankan? Walaupun kewajiban syariatnya itu hanya kewajiban bagi umat Islam, tapi ternyata tidak. Nah, Kiai Haji Salim itu dengan berjiwa besar, kami yang mayoritas mengalah, karena semua orang itu masih akan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi makanya 7 kata di belakang kata ketuhanan itu dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini teman-teman. Dari kasus pembubaran ibadah, kita belajar bahwa pembangunan sosial budaya yang berbasis Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh masyarakat Indonesia. Dan dari Pancasila mengajarkan bahwa toleransi, kemanusiaan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Semoga kasus seperti ini menjadi refleksi bersama agar kehidupan sosial kita semakin dewasa dan damai, Pak. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Bapak Haji. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya.